Jika sudah selesai melakukan proses kelulusan, maka selanjutnya adalah menentukan biaya mahasiswa baru. Untuk melakukannya, pilih menu PMB, lalu penerimaan mahasiswa baru, pilih menu biaya mahasiswa baru. Di sini ada beberapa yang harus kita atur. Yang pertama adalah data dasar, pilih submenu data dasar. Modul ini digunakan untuk menentukan data dasar dari calon mahasiswa sebelum ditentukan komponen-komponen yang berkenaan dengan biaya yang akan ditagihkan nantinya kepada calon mahasiswa. Kita klik lanjutkan, maka akan muncul data seperti ini. Untuk data yang berwarna kuning, menandakan bahwa data peserta tersebut belum diproses data dasarnya. Untuk melakukan proses tersebut, kita klik di sini, lalu kita pilih grade-nya. Untuk kampus yang tidak menggunakan grade, dapat dipilih A untuk seluruhnya. Jika sudah selesai, klik simpan. Berikutnya, penerima beasiswa. Untuk melakukannya, pilih submenu penerima beasiswa. Penerima beasiswa ini digunakan untuk menentukan calon mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah entry beasiswa calon mahasiswa baru dan cari beasiswa calon mahasiswa baru. Pilihan entry beasiswa calon mahasiswa baru ini untuk menambahkan data baru, sedangkan pilihan cari beasiswa calon mahasiswa baru ini digunakan untuk mencari data dari calon mahasiswa baru beserta beasiswa yang sudah ditambahkan. Untuk menambahkan, kita pilih entry beasiswa calon mahasiswa baru. Berikutnya, pilih jenis beasiswa, misalkan beasiswa bidik misi, lalu masukkan ID atau nomor tes. Jika sudah, klik tambah, maka akan muncul data yang telah ditambahkan pada kolom ini. Untuk menghapusnya, kita bisa klik tombol hapus, lalu klik OK. Jika sudah selesai, kita dapat melihatnya atau mencarinya menggunakan pilihan cari beasiswa calon mahasiswa baru. Kita klik tampilkan, maka akan muncul seluruh data yang telah kita tampilkan. Berikutnya, beasiswa atau potongan keuangan. Untuk melakukannya, pilih submenu beasiswa atau potongan keuangan. Beasiswa atau potongan keuangan ini untuk menentukan calon mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa atau potongan per komponen pembayaran yang akan dikenakan. Berikut ini ada beberapa pilihan, yaitu cari beasiswa atau potongan, tambah beasiswa atau potongan, dan entry massal beasiswa atau potongan. Cari beasiswa atau potongan ini dipergunakan untuk mencari data calon mahasiswa baru yang telah diberikan beasiswa atau potongan. Lalu untuk tambah beasiswa atau potongan ini dipergunakan untuk menambahkan data calon mahasiswa baru yang akan diberikan beasiswa atau potongan secara satu persatu. Sedangkan untuk entry massal beasiswa atau potongan ini dipergunakan untuk menambahkan data calon mahasiswa baru yang akan diberikan beasiswa atau potongan secara massal. Misalkan kita akan menambahkan beasiswa atau potongan secara satu persatu, maka pilih tambah beasiswa atau potongan, masukkan ID atau nomor tes, pilih komponen pembayaran, misalkan BPP tetap, lalu klik lanjut. Maka di sini ada beberapa yang perlu kita isi, yaitu kategori. Untuk kategori ada dua pilihan, beasiswa dan potongan. Misalkan kita pilih potongan, lalu di sini ada nominal,
ada dua pilihan untuk nominal, yaitu persentase dan nominal. Untuk persentase, misalkan kita memberikan persentase sebesar 40%, maka biaya yang harus dibayarkan adalah 60% dari jumlah biaya. Misalkan kita pilih persentase. Untuk keterangan, jika diperlukan bisa diisi. Jika sudah selesai, klik tambah. Maka, beasiswa atau potongan calon mahasiswa baru berhasil disimpan. Untuk mencari data yang telah kita tambahkan tadi, kita dapat memilih cari beasiswa atau potongan. Jika kita akan melihat satu data saja, kita dapat memasukkan ID atau nomor tes pada kolom ini. Namun, jika kita ingin melihat seluruhnya, dapat langsung klik tampilkan. Maka akan muncul seluruh data yang telah kita berikan beasiswa atau potongan. Berikutnya, biaya komponen per mahasiswa baru. Untuk melakukannya, pilih submenu biaya komponen per mahasiswa baru. Biaya komponen per mahasiswa baru ini untuk menentukan biaya komponen dari calon mahasiswa yang dikhususkan besar nominal bayar untuk komponen pembayarannya. Masukkan ID atau nomor tes, klik lanjut, pilih komponen pembayaran, misalkan BPP tetap, lalu klik pilih komponen. Maka di sini kita dapat menentukan besaran khusus atau nominal yang dikhususkan untuk mahasiswa tersebut. Misalkan, untuk biaya khusus mahasiswa tersebut adalah 3.500.000, untuk biaya mahasiswa baru 3.500.000, untuk syarat minimal KRS misalkan 1.500.000, untuk syarat minimal UTS misalkan 2 juta, dan untuk syarat minimal UAS misalkan 3 juta. Jika sudah selesai diatur, klik tombol tambah. Berikutnya, tagihan. Untuk melakukannya, pilih submenu tagihan. Tagihan ini untuk membuatkan tagihan kepada calon mahasiswa baru untuk proses registrasi awal. Di sini ada dua pilihan, yaitu buat tagihan calon mahasiswa baru dan lihat tagihan calon mahasiswa baru. Pilihan buat tagihan calon mahasiswa baru ini untuk membuat tagihan baru untuk calon mahasiswa baru. Dan lihat tagihan calon mahasiswa baru ini untuk melihat data tagihan yang telah ditambahkan. Misalkan, kita akan membuat tagihan baru, maka kita pilih buat tagihan calon mahasiswa baru. Pilih program studi, misalkan semua, pilih tahun masuk, misalkan 2020, lalu masukkan ID atau nomor tes, pilih jenis beasiswa, misalkan semua, lalu pilih komponen pembayaran, misalkan BPP tetap dan BPP SKS. Jika sudah selesai, klik buat tagihan. Maka di sini akan muncul rincian tagihan, lalu klik di sini untuk memulai proses pembuatan data tagihan. Maka tagihan akan muncul pada kolom ini. Selanjutnya, melihat tagihan calon mahasiswa baru. Untuk melakukannya, pilih lihat tagihan calon mahasiswa baru, lalu pilih tahun semester. Selanjutnya, lulus program studi apa, misalkan kita pilih semua, lalu tahun masuk, masukkan ID atau nomor tes, pilih jenis beasiswa, misalkan kita pilih semua, lalu pilih komponen pembayaran, misalkan BPP tetap dan BPP SKS. Lalu klik tampilkan. Maka data yang telah kita tambahkan tadi akan muncul pada kolom ini. Jika kita ingin menghapusnya, klik kolom sebelah sini, lalu klik tombol hapus.
Berikutnya, laporan pembayaran. Untuk melakukannya, pilih submenu laporan pembayaran. Laporan pembayaran ini untuk melihat laporan seluruh data dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan calon mahasiswa baru. Pilih tahun dan semester yang akan kita lihat laporan pembayarannya, lalu jurusan atau program studi, angkatan, rentan tanggal, dan untuk ID calon mahasiswa jika kita akan melihat keseluruhan maka tidak perlu diisi. Lalu cara bayar. Misalkan semua. Jika sudah selesai, klik proses. Maka akan tampil seluruh laporan pembayaran mahasiswa. Data laporan tersebut dapat kita cetak dengan klik tombol cetak dan dapat kita ekspor ke Excel dengan cara klik tombol ekspor ke Excel. Berikutnya, registrasi mahasiswa baru. Untuk melakukannya, pilih menu registrasi, lalu submenu registrasi mahasiswa baru. Registrasi mahasiswa baru ini digunakan untuk meregistrasikan data-data calon mahasiswa yang sudah menyelesaikan pembayaran menjadi mahasiswa secara sekaligus. Jika akan memproses salah satu saja, maka dapat memasukkan ID atau nomor tes. Namun, jika akan memproses seluruhnya, maka langsung saja klik lanjutkan. Ada data mahasiswa yang belum melakukan pembayaran, maka pada kolom ini belum bisa dicentang dan nomor NIM otomatis belum muncul. Lalu, ada data calon mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran, maka pada kolom ini sudah bisa dicentang dan nomor NIM otomatis sudah muncul. Untuk melakukan registrasi, kita klik pada kolom ini. Lalu selanjutnya adalah klik tombol proses.